Nah, hari ini kita mau periksa, ini ada 6 orang lagi di sini yang tentang konsep teologis dari Jesus Prayer itu ya. Sama yang tingkat atas, kalian sudah dapat topiknya belum yang mau dibahas? Udah ya, kecuali Eka jaga pos pula ya, dia belum ngasih topik. Nah, yang lain udah ada topik, misalnya Tuhu tentang iman, Aprianus tentang, oke, Nota kebangkitan ya, Maynard baptisan, Roy Raymond dosa. Kamu kok topiknya yang jelek-jelek terus. Oke, terus siapa lagi? Ini eh Novan mungkin eh, saya masih suruh ringkas ya. Dan ringkas, apa itu ringkasan? Nah, kamu punya materi ini ya. Ringkasan itu salah satu kita mengutip atau cara kita mendapatkan referensi. Ya, ada 3, referencing atau mengutip. 1, kutipan langsung. Ini biasanya untuk ayat Alkitab atau kutipan-kutipan yang penting ya, yang kita tidak boleh ubah sembarangan. Misalnya ayat-ayat kitab suci atau dokumen-dokumen penting gitu ya. Misalnya isi dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, terus kamu paraphrase itu nggak boleh. Oke? Itu kutipan langsung. Tapi yang kedua, paraphrase ya, yang ketiga ringkasan atau summary. Saya rasa ini semua udah tahu ya. Kutipan langsung, pengutipan persis kata per kata, jangan diterjemahkan. Jadi kalau dia bentuknya Inggris ya dikutip seperti itu. Pendek, ditulis dengan menggunakan tanda kutip, menyebutkan sumber asli ya, serta dengan informasi mengenai halaman. Oke, nah kalau paraphrase mengubah kalimat penulisannya dengan kata-kata sendiri ya. Ini Novan ya, kamu harus tahu. Pengubahan kalimat atau frasa tidak mengubah maknanya. Sehingga kata-kata kita yang lebih dominan ya, diubah, menyebutkan sumber asli tanpa disertai informasi mengenai halaman atau pangkat. Nah, kalau ringkasan itu apa? Mengubah kalimat penulis dan kata-kata sendiri juga sama seperti paraphrase kan? Nah, tapi lebih bersifat umum dan inti-intinya saja. Nah, yang saya suruh apa? Paraphrase atau ringkasan? Novan. Yang mana yang saya suruh? Ringkasan, ya. Jadi, umumnya lebih pendek dari tulisan asli. Oke, sama seperti paraphrase, tapi ringkasan itu lebih bersifat umum atau general. Inti-intinya saja. Nanti kenapa harus mengutip sudah. Ini kita pakai model Turabian ya, bukan APA. Beberapa kriteria, ini contoh-contoh. Kalau dulu udah dipelajari ya, cara membuat catatan kaki. Nah, misalnya ini ya, contoh mengutip langsung. Jadi kalau model APA itu ada tahun, ada halaman gitu ya. Nah, ini tiap nanti bisa berbeda. Oke, kalau mengutip sumber sekunder, kalau APA biasanya langsung di dalam teks gitu ya. Saya ini kutip langsung, terus dia nggak pakai catatan kaki, dia langsung tulis di sini ya. Oke, langkah-langkah memparaphrase, nanti kamu baca ya, siapa? Novan. Jadi baca dulu, buat catatan dengan menulis kalimat yang akan dikutip dengan versi sendiri. Oke, misalnya kalau paraphrase itu ya bukan meringkas ya. Misalnya kalau kalimatnya ada 10, kamu paraphrase ya jadi tetap 10. Kalau meringkas, kalimatnya ada 10, kamu ringkas bisa jadi 3 atau 4. Oke. Jadi tidak ada aturan baku ya. Misalnya satu halaman harus jadi berapa kalimat misalnya gitu, atau 10 kalimat harus jadi berapa, tidak ada aturan baku, tergantung berapa yang kita bisa ringkas, atau tergantung tadi berapa hal-hal yang penting ya, atau inti-intinya ada berapa gitu ya. Jadi nggak ada aturan baku harus misalnya ringkas itu harus 10% dari total isinya, enggak. Oke. Nah, langkah-langkahnya ya kita harus baca, buat catatan, lalu ubah kata kunci ya. Jadi menggunakan sinonim itu bisa, misalnya begitu. Nah, kalau ringkas sama ya.
Cuma dia lebih, kalau misalnya 10 kalimat bisa diringkas jadi 5 atau 4 kalimat begitu. Nah, sekarang unsur-unsur paragraf, nah ini yang kita mau, kalian kemarin sudah belajar sampai menyusun sebuah paragraf, ya, ada kalimat topik, kalimat pendukung, analisis, kesimpulan, oke? Tapi kan kita di sini kan harus menampilkan apa ya? Menampilkan sebuah yang namanya pembahasan, ya. Kalau di sini dalam 9 langkah menyusun artikel itu ada yang pertama kita harus tampilkan dulu hasil atau temuan penelitian. Biasanya saya suruh kalian dalam deskripsi aja, ya. Nah, misalnya di sini contohnya yang punya teman, siapa ini? Sarfat. Atau saya buka mungkin ini ya, yang saya koreksi dulu. Misalnya ini ya yang punya teman kalian bernama Damika. Oke. Nah, waktu kalian ngerjakan ini kan langkah-langkahnya tadi kemarin gimana? Baca, ya kan? Setelah itu apa? Membuat kutipan dalam bentuk ringkasan. Setelah ringkasan dibuat jadi paragraf. Nah, contoh paragrafnya itu seperti ini, Nova. Ya. Ada warna merah, biru, hijau, hitam. Itu adalah 4 unsur ini tadi. Ada merah itu kalimat topik, ide utama dari paragraf itu. Oke? Tapi ide utama itu harus didukung oleh apa? Kutipan, ya, atau referencing, kalimat pendukung, kalimat untuk membantu menjelaskan ide dan mengembangkan paragraf. Nah, lalu ada analisis, ini kalimat sendiri biasanya. Kamu memberi komentar atau feedback atau analisis apa yang kamu kutip, ya, tentu sesuai dengan ide utamanya, jangan lari ini. Lalu kesimpulan atau penutup bila diperlukan, ya. Nah, ini contohnya yang sudah dilakukan oleh kalian. Oke. Nah, jadi sebuah paragraf ini. Nah, kemudian misalnya ada sebuah paper contohnya begini, konsep doa Yesus menurut Kalistos Ware. Nanti ini titik-titiknya ini adalah akan kalian padatkan lagi. Misalnya poinnya itu ada 5, nanti dipadatkan lagi hanya jadi satu inti di sini. Nah, itu nanti menjadi kalimat judul ya. Ini terakhir. Oke, perhatikan itu ya. Nah, yang penting sekarang kita mau masuk ke langkah berikutnya, hasil dan pembahasan. Tadi paragraf kan sudah ya. Nah, hasil, kemudian pembahasan. Pak, kenapa kok kita mulai dari hasil dan pembahasan dulu? Ya. Nah, untuk menulis sebuah paper, kita mau menemukan apa dulu nih yang kita bisa bahas. Nah, bukan dari based on problem, bukan masalah gitu, tapi menemukan, tentu apa yang kita mau hasilkan memang sudah ada gambaran, ada masalah apa yang kita mau teliti gitu loh. Bukan berarti nggak ada masalah, ya sudah ada masalah sih, gitu. Cuma kita nggak fokus ke situ dulu, kita mau fokus solusinya dulu. Nah, maka itu namanya apa? Hasil atau temuan penelitian dalam bentuk deskripsi. Baru langkah kedua adalah pembahasan. Oke, pembahasan itu artinya apa? Memberikan arti temuan, bahas secara mendalam, komparasi dengan temuan-temuan periset sebelumnya. Ya, apakah sudah menunjukkan kemajuan? Nah, ini artinya pembahasan. Ini kalimat pembahasan ini. Oke, jadi kalau misalnya punya temanmu ini, hasilnya apa? Hasilnya dia ada beberapa poin nih. Misalnya poin 1, konsep doa Yesus, dia mulai dari definisi doa itu apa? Doa Yesus itu. Kemudian poin yang kedua, doa Yesus itu fokus kepada nama Allah yang Maha Kudus, ya. Kemudian poin ketiga, doa Yesus fondasi kerohanian manusia. Ini poin yang ketiga. Oke, doa Yesus itu fondasi spiritual. Kemudian yang keempat,
doa Yesus itu jalan menjumpai Tuhan dalam keheningan batin. Ini sebagai poin yang keempat atau temuan yang keempat. Kemudian satu lagi, doa Yesus menghasilkan pengendalian diri. Ini poin yang kelima. Oke, jadi dapat 5 poin ini. Nah, ini temuannya nih. Temuannya adalah doa Yesus menurut Kalisto Swear. Misalnya dia kasih contoh, oh nama Yesus berkuasa. Nah, ide pendukungnya ada berapa tadi? 5. Ini namanya apa? Temuan. Ya, nah nanti saya juga mau lihat temuan kalian ini gimana ini. Yang belum diperiksa siapa? Safat, Yakin, Nenong. Kamu udah kerjain? Helmi, Depi, sama Rahmat ya. Ada 6. Oke, nanti kita lihat ya. Misalnya nih, dari Safat. Oh, udah ada nih. Nanti kasih poin-poinnya ada berapa. Safat ada berapa poin? Hah? Kalau tidak salah 6. Maka kamu lihat lagi, jangan salah. Ada berapa poin? 6. Ini si Nenong 3. Si Yakin? Loh, yang kamu kerjain mana di sini? Ya kamu buka lagi. Terus kamu? Berapa poin? Saya belum kasih poin, Pak. Tapi saya dapat semua maksudnya. Aduh, mesti sabar ngajarin kamu. Tuh, Rahmat. Apa? 7. Kamu lempar gitu. Ditanya apa, jawab apa. Oke. Nah, kalian ini masih mengerjakan langkah di mana ini? Nih, misalnya kamu, Depi, masih mengerjakan langkah 1 dan 2. Ya, yang ini yang type dogmatik harusnya sebelum hasil berarti langkahnya apa ini? Nih, langkah 1 belum deh, berarti masih langkah 0. Langkah 0-nya apa dong kalian mau kerjakan ini? Topik dulu ya kan? Dari topik ke tarik di depan. Referensi, kumpulkan dulu sesuai dengan topik. Habis itu bikin apa? Temuan. Nah, ini baru langkah 1 di sini. Ya. Nah, ini yang tinggal 1 nih. Kamu. Oke, temuan atau konsep. Nah, setelah konsep baru apa? Kutipan itu diubah jadi apa? Paragraf dan pembahasan. Ini harus dirubah ini. Pembahasan itu apa? Kamu berikan arti temuan tersebut. Misalnya nih, tadi ya, temuannya pertama doa Yesus itu definisinya dulu. Berikan artinya. Apa yang dimaksud dengan definisi dari doa Yesus? Nah, dalam bentuk paragraf ini. Oke. Paragraf dan pembahasan. Nah, untuk mendapatkan temuan tentang konsep ini gimana caranya? Kutipan-kutipan itu dibuat apa? Misalnya kutipannya ada 30. Hah? Kamu gimana caranya? Kemarin itu. Nih, ini supaya Tinova ngerti itu. Hah? 30 kutipan misalnya ini. Dikategorikan. Jadi kamu, dikategorikan. Ya, contohnya nanti kamu lihat ini yang punya teman-teman. Misalnya, ini kan semua dari ringkasan jadi paragraf. Dan nggak salah ada 30 berapa kutipan itu? 37. Nah, ini misalnya 37 ini. Oh, kan. Ya, 37 kutipan. Terus
Sama misalnya nih kamu siapa? Si Damica nih, dia bagi jadi berapa poin itu? 5 poin tadi kan? 37 jadi 5 poin. Nah, 5 poin itu isinya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini isinya semua isi dari kutipan-kutipan itu. Oke, misalnya poin 1. Dia ada berapa kutipan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Ada 12. Oke, poin 2 misalnya ada berapa? Poin 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya kan? Poin 3 ada berapa? Ini dia udah kasih. Kutipan nomor 11, 12, 18, 21, 26, 23 ada berapa nih? 6. Gitu. Nah, ini bagus nih dia bikin kayak gini. Ya. Saya belum lihat ini yang kalian ini gimana nih. Nah, poin 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kutipan atau 8 paragraf. Poin terakhir, poin 5 ada 4. Benar kan yang pertanyaan? 10, 18, 23, 35 ini. Misalnya contohnya di sini 35 kutipan, 35 paragraf. Ya. Jadi gitu di kategori gitu. Jadi poin 1 tentang apa, poin 2 tentang apa. Sesuai dengan apa ini? Topik ini. Topiknya apa tadi di sini? Bisa ya. Terus kutipannya saya ngajarin ini yang basic dulu, pakai buku. Misalnya tokoh siapa ini? Kalisong. Ya, kan? Nah, kamu belum. Karena kamu kan masuknya di pertengahan semester. Tapi harus mulai belajar nih. Ya. Jadi semester-semester berikutnya kamu akan ketemu cara yang sama lagi. Oke? Nah, baca buku KS Software atau saya suruh kamu baca kemarin buku apa? Filokalia dasar itu kan. Nah, misalnya ini Filokalia atau KS Software. Kamu baca, kamu kutip. Kutipnya yang saya suruh apa? Ringkas. Cari dapat 35. Oke, bagi dalam 5 poin misalnya. Poin ini bebas ya. Bisa 3, bisa 4, terserah. Tergantung kalian menemukannya gimana. Ada yang kemarin bikin 7 poin. Ya, itu agak banyak. Ya, biasanya paling banyak 5 lah. Cukup. Oke, 3 sampai 5. Nah, ini setelah itu di kategori, habis di kategori ya udah kerjain lagi. Buat paragraf dulu. Ada yang memang kemarin saya langsung suruh buat paragraf dulu baru temuan, boleh ya. Tapi paragraf dan pembahasan ini bisa digabung jadi satu. Sesuai dengan konsep ini ya. Jadi kalau misalnya dia sudah bikin konsep ini, udah gampang. Dia tinggal buat kalimat pembahasan. Nah, makanya nanti judulnya ini adalah hasil. Hasil itu temuan dan pembahasan atau istilahnya temuan dan diskusi. Jadi ada yang pakai istilah-istilahnya temuan dan diskusi atau hasil dan diskusi, ya. Di sini istilahnya hasil dan pembahasan. Nah, begitu kita masuk ke pembahasan, kita sudah melangkah kemana? Poin kedua. Pembahasan itu berarti kita harus memberikan maksud apa yang kita tuliskan di sini. Ini masuk di sini maksudnya apa nih? Oke, ini ya nanti kalian yang mau lanjut paragraf pembahasan ngerti ini. Helmi, pembahasan itu maksudnya apa? Ini 5 poin ini yang terdiri dari 12 kutipan, 6, 8. Ini kamu berikan artinya. Berikan arti. Arti apa? Temuan.
bahas secara mendalam. Lalu yang kedua apa? Bandingkan dengan temuan periset sebelumnya. Ya, ini dulu udah pernah dapat ya materinya, Risman. Nah, kamu baru ya, jadi udah paham ini. Komparasikan, berarti waktu kamu bikin kalimat atau paragraf pembahasan ini, langkah berikutnya adalah kamu harus tambah apa? Periset atau referensi yang relevan. Misalnya tentang business trial, jangan kamu kutip buku tentang misalnya marketing, nggak ada hubungannya. Ya kan? Atau John Maxwell misalnya. Bisa aja kalau dia bahas tentang topik itu kan. Gitu. Ya. Atau kamu kutip dari novel mana gitu. Itu jadinya nggak mendalam nanti. Asal bunyi nanti, asbun. Ya. Kalau kalian nanti apa ya? Asmun, asal melamun. Oke. Apakah sudah menunjukkan kemajuan? Jadi kalau kalian tulis ini, kutipan-kutipan itu udah dimasukin, tanya lagi, yang saya tulis itu sudah mendalam belum ya? Atau kayak ada kemajuan nggak? Maksudnya kalau kemajuan itu, ini sesuatu yang baru nggak? Yang namanya ada kemajuan itu kan berarti ada sesuatu yang di-upgrade. Ya, misalnya dulu pakai mobil demo baja ya. Jadi kalau ada kemajuan berarti dia akan upgrade mobilnya jadi apa? Extender misalnya. Ya, kalau ada pakai extender supaya ada kemajuan lagi harus upgrade jadi apa mobil apa? Nah, ini tidak misalnya Innova lah ya kan. Jangan balik lagi ke bemo. Nah, itu berarti nggak ada kemajuan. Sama yang kamu tulis di sini dibandingkan dengan yang kamu software, kamu harus lebih maju. Kalau software lebih bagus, ya saya akan lebih pilih baca yang software daripada punya kalian. Nah, oke, ini pentingnya. Apakah sudah menunjukkan kemajuan? Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini yang kita mau selesaikan dulu. Baru nanti setelah itu masuk ke langkah ketiga apa? Kesimpulan. Langkah keempat, tulis metode. Nah, kamu lihat tuh langkahnya ya. Jadi mereka bukan dari pendahuluan dulu. Kesimpulan, metode, baru langkah kelima apa? Buat pendahulu, introduction. Gitu. Nah, nanti kalian akan sampai langkah ke-9 ini. Langkah ke-9 itu berarti tinggal submit ke paper atau jurnal. Ya, oke. Sekarang kita lihat misalnya si Sarfat. Ini ya. Sarfat ini kamu nanti harus copy kayak gini. Ini nanti semua ini judulnya ya. Judulnya itu di mana itu judulnya ditulis? Di langkah keberapa itu? Tulis judul di langkah keberapa? 7. Oke. Buat pendahuluan, buat abstrak. Setelah abstrak baru judul. Judul baru cek lagi. Cek and recheck kutipannya, referensinya, citasinya ya, daftar pusakanya. Nah, baru ke-9 buat acknowledgement kalau perlu atau tulis sesuai dengan template artikel. Baru submit. Setelah submit, jangan pasif. Bergegas lagi untuk melanjutkan riset lainnya. Jangan tunggu aja. Harus tulis artikel yang lain lagi. Begitu. Ya, Helmi? Bisa? Kalau nggak bisa, gimana kamu? Hah? Cemplung ke sungai kamu ya?
Oke, ada pertanyaan nggak ini? Depi ini, cowok ini. Ini siapa? Sarfat. Loh, apa yang diperbaiki? Belum saya cek kok. Kan belum saya lihat ini. Berarti udah salah ini ya. Iya. Kan langkah pertama apa? Temuan kan? Temuan itu apa? Konsepnya. Baru setelah itu pembahasan. Ya. Oke. Saya masih bertanya, masih bingung? Ini Nenong tadi angkat tangan. Kutipan poinnya itu. Kutipan poin, ya. Yang setiap saat itu kami buat satu pengertian ya. Iya. Yang mana? Yang ini? Iya. Maksudnya ini, kamu bingungnya di mana? Kan 12 pengertian ya. Enggak. Ya, nanti 12 paragraf berarti ada 12 kalimat utama. Yang warna merah itu ada 12. Yang semuanya nanti akan menjelaskan, misalnya ini ya, contoh punya Damica. Dia poin kan, misalnya dia udah kategorikan nih. Poin kedua itu ada berapa tadi? 5 paragraf. 5 paragraf ini semua menceritakan tentang ini, tentang nama itu. Ya kan? Doa Yesus itu doa nama. Doa yang fokus kepada nama Allah atau nama Kristus. Ya berarti paragrafnya ya tentang nama Allah itu. Jangan kamu bahasnya yang lain. Begitu. Ya. Jadi dikategorikan yang sama atau dikelompokkan yang sama. Nah, misalnya ada pertanyaan lagi nggak? Ini kamu yakin? Yang saya nggak yakin sama kamu. Hah? Kamu ada pertanyaan? Nggak ada? Ada Pak. Iya. Ya kamu gampang kalau orang cari masalah mah. Ya, cari dosa itu gampang. Oke. Nah, nanti kita akan masuk kabar dulu. Itu kalau masalah itu di langkah kelima ini. Nih, ya. Misalnya nih kalau misalnya Damica ya. Kalau Damica kan nggak bahas tentang Jesus Prayer, ada 5 poin. Kira-kira masalahnya apa ya? Dia harus pikirkan. Misalnya, kenapa penting bahas Jesus Prayer? Apa problemnya? Misalnya, apa? Jesus Prayer itu banyak orang yang salah artikan, dikiranya itu doa seperti dukun. Oh, kenapa kok diulang-ulang seperti mantra? Itu masalah kan? Jadi kita mau jelaskan bahwa doa Yesus itu bukan seperti itu. Bukan doa magic gitu. Tapi ini doa yang menjaga batin, doa yang menghasilkan tadi, dan bisa bilang menghasilkan pengendalian diri. Enggak poin-poinnya, ini 5 poin ini. Ini menjawab apa? Menjawab masalah. Jadi pendekatan kita, jawabannya dulu, nanti baru pertanyaannya. Biasanya kan orang ngasih pertanyaan dulu, baru kita cari jawaban kan. Sekarang dibalik. Jawabannya sudah ada ini. Tinggal kamu rumuskan pertanyaannya. Nah, ya. Misalnya tadi jawaban dari ini 5 poin nih, 5 jawabannya. Tadi apa? Definisi Jesus Prayer itu menghasilkan pengendalian diri. Jesus Prayer itu menjaga hati, ketenangan batin, fokus kepada nama Yesus dan sebagainya. Nah, 5 poin itu sebetulnya menjawab masalah apa?
Yang ini. Misalnya nih, kenapa Jesus Prayer fokus kepada nama Yesus? Berarti ada masalah ini. Masalahnya misalnya kamu akan mengatakan, berdoa itu salah satunya adalah kita semakin mengenal Allah. Bukan semakin hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita saja. Oke? Itu kan masalah. Karena ini kan doa hanya ketika ada masalah, atau hanya kita lagi kepingin satu permohonan. Itu nggak masalah sih, tapi nggak cukup. Ternyata doa itu juga adalah kita harus semakin mengenal Allah. Nah, maka ada poin tentang Jesus Prayer itu adalah membuat kita fokus mengenal nama Allah. Begitu. Misalnya Jesus Prayer menghasilkan pengendalian diri. Tadi kan di dalam Nisa ada ya. Ya kan? Poinnya tentang pengendalian diri. Berarti apa problemnya? Hah? Problemnya apa? Kalau ini tadi. Nah, nih. Doa Yesus menghasilkan pengendalian diri. Itu jawabannya kan? Tapi problemnya apa? Nah, misalnya problemnya salah satunya adalah banyak orang Kristen atau orang percaya itu apa? Jatuh ke dalam dosa. Seperti tadi dikatakan dosa 8 dosa itu. Ya, salah satunya percabulan, sesahan, dan sebagainya. Oke. Nah, dosa itu karena dia tidak bisa punya kebajikan yang namanya mengendalikan diri. Oleh sebab itu, kasih jawaban cara mengendalikan dirinya gimana? Dengan doa. Nah, gitu. Nah, itu harus muncul di dalam nanti di dalam pendahulu. Iya. Paham? Sehingga kalau ini ada 5 poin, berarti nanti masalahnya ada berapa yang mau dijawab? Paling tidak apa? Misalnya masalahnya harus ada 5 masalah yang dijawab? Enggak juga, enggak mesti. Kadang-kadang misalnya poin 1 dan 2 itu menjawab masalah 1. Poin 3 dan 4 menjawab masalah yang kedua. Misalnya ada poin kelima menjawab masalah yang kedua. Jadi tergantung si penulisnya. Tapi yang jelas harus ada masalah yang diselesaikan oleh 5 poin ini. Paham? Nah, misalnya lagi doa Yesus tadi sebagai jalan menuju keheningan batin. Itu jawabannya. Berarti masalahnya apa dong? Kan masalahnya nanti tergantung poinnya, tergantung jawabannya apa. Ya kan? Nah, jawabannya Jesus Prayer jalan untuk mencapai keheningan batin. Itu jawabannya. Itu solusinya. Berarti problemnya apa? Nota. Keheningan batin ini. Ayo. Bisa saja misalnya nih, manusia selalu sibuk, ya kan? Manusia tidak punya waktu untuk Tuhan, menjumpai Tuhan. Manusia tadi dikatakan apa? Terlalu sibuk, akhirnya depresi. Itu problem nggak? Maka jawabannya apa? Doa Yesus. Karena doa Yesus bisa mendatangkan ketenangan, Pak. Gitu loh. Gampang kan? Nah, ini udah kalau udah tahu caranya sebetulnya gampang bikin paper. Ya, nggak ada yang sulit. Lebih sulit kalian tabur paving rumput lebih sulit lagi. Ya, atau lebih sulit itu kalau kalian tuh eh, harus main Mobile Legends sampai level 9 itu lebih sulit.
Kalau sahabat mah gampang ya mobile itu ya. Level berapapun udah tamat ya. Oke. Paham sekarang dulu? Nah, begitu. Sama nanti di paper dogmatik itu kamu bahas tentang iman. Nanti ada berapa poin itu? Belum tahu karena kamu belum sampai temuan kan? Masih baca kan? Kutipan ini berarti kamu harus apa? Baca. Kalau nggak baca itu nggak mustahil, ya. Kalau nggak baca tiba-tiba ada artikel berarti itu pasti plagiat. Ya, ambil punya orang, ya diubah-ubah dikit sama dia, nah itu males. Kita nggak mau, ya harus dengan cara yang benar. Oke, nah misalnya kalau kamu bahas tentang iman, poinnya misalnya ada 3. Iman itu misalnya kamu mengatakan fondasi atau dasar dari segala kebajikan, gitu. Atau awal dari kebajikan, atau kamu mengatakan iman pintu masuk menjadi anak Allah. Oke, nah, iman itu sebagai kayak semacam jalan masuk nih. Nah, kenapa kok iman sebagai jalan masuk? Berarti apa problemnya? Atau katakan tadi, iman itu langkah awal menuju kepada kebajikan atau buah roh. Langkah awal nih iman. Jadi orang nggak punya iman, ya berarti nggak punya kebajikan yang lain. Iman dulu yang pertama. Misalnya itu poin satunya. Ya kayak saya kemarin ajarin ya. Ada askese, lalu menghasilkan kebajikan. Nah, askese yang pertama adalah kita diajarkan untuk rendah hati. Percaya kepada Tuhan dengan rendah hati. Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Ya kan? Kita diajarkan untuk miskin, rendah hati. Supaya menghasilkan kebajikan yang namanya iman. Nah, dengan iman baru kita ada akses nih kepada misteri Tuhan. Oke, misalnya poinnya itu 1, iman sebagai akses kepada kebajikan yang lain. Nah, kenapa poinnya seperti itu? Berarti problemnya apa? Ini yang belum ngomong nih, Tuan Mener. Apa Mener? Apa problemnya misalnya? Iman itu langkah awal mendapatkan keselamatan. Kenapa? Atau mendapatkan kebajikan-kebajikan yang lain. Kenapa? Berarti problemnya apa? Manusia cenderung tidak puas dengan keyakinannya masing-masing. Iman kan jalan masuk nih ya. Iman kepada Kristus jalan masuk kepada menghasilkan kebajikan-kebajikan. Berarti problemnya adalah misalnya nih, misalnya nih orang Kristen bingung nih, gimana caranya menjadi orang Kristen yang bertumbuh, berbuah, kan? Atau punya banyak kebajikan. Nah, dia nggak tahu caranya, harus langkah pertamanya apa dulu. Oh, ternyata harus punya iman dulu nih. Sementara mungkin dia hanya diajarin apa? Soal kasih, soal berbuat baik, soal perpuluhan, ya kan? Tapi nggak diajarin tentang imannya dulu. Nah, akhirnya apa? Kacau balau. Ajarannya kacau balau. Gitu. Nah, itulah sebabnya, oh, perlu nih kamu buat poin 1, iman itu, pokoknya iman itu langkah awal. Kenapa langkah awal? Nah, kamu jawab di problem. Gitu. Oke? Nah, gitu.
Kayak tadi doa Yesus, jalan menuju keinginan batin. Kenapa kok jawabannya keinginan batin? Berarti ada masalah apa tadi? Hah? Ada masalah apa tadi? Kok keinginan batin? Ada masalah apa ini, Raymond? Apa? Kayak kamu ya, lagi stres sekarang nih. Nah, iya, misalnya dalam hidup ini kompleks, sulit, ya kan? Apalagi banyak. Jadi caranya adalah dengan, jadi itu, ya. Nanti itu rumusan masalah harus begitu. Jadi ada hubungannya gitu loh. Jangan masalahnya apa, jawabannya apa, nggak connect, nggak ada ketersambungan, nah itu salah. Itu paper-paper yang seperti itu dan kita harus perbaiki ke depan. Ya, nah coba kalian baca lagi nih paper-paper kalian ya. Introduction dengan isinya nyambung nggak? Kalau nggak nyambung berarti kan terputus linknya kan? Nah, begini, nah ini ke depan kita harus perbaiki. Oke. Nah, kita kembali ke ini. Itu nanti kita bahas di langkah yang kelima. Langkah 5 ini ya, membuat pendahuluan. Ini artinya mengantar pembaca untuk sampai pada kesimpulan. Kesimpulan itu adalah penutup, ya kan? Tapi jawabannya ada di pembahasan. Oke. Nah, pembahasan misalnya dari Sarfat misalnya gini ya, dia bikin tadi nanti judulnya seperti ini. Konsep doa Yesus menurut semua. Nanti misalnya Sarfat ada berapa poin? 5 ya. Nah, 5 poin ini harus dikerucut jadi 1 poin besar untuk taruh di judul sini. Makanya, Pak, kenapa kok judulnya bukan di awal nih? Judulnya malah di langkah ke-7. Karena setelah buat kesimpulan, kamu harus bisa merekrut jadi 1 judul yang suitable yang mewakili temuan riset. Temuan risetnya kan 5 kan? Ya kan? Nah, kamu harus bikin 1 poin yang mewakili 5 ini. Nah, itu. Harus mikir kan? Kamu main game aja mikir kan? Atau otomatis langsung menang kan enggak kan? Nah, sama ini kamu anggap aja main game gitu ya. Oke, jadi 1 poin. Jadi ya, mewakili apa? Temuan riset. Oke. Nah, kemudian ini baru kita hasil itu langkah yang pertama, pembahasan langkah yang kedua. Jadi gabung jadi 1 kalau di paper. Misalnya nih, poin 1-nya apa? Saya ingin semua definisi deh. Ya. Jadi nanti Sarfat poin 1-nya definisi. Mungkin ini apa ini? Ini kamu kok nggak kasih warna ini? Apa? Ini paragraf atau apa ini? Hah? Paragrafnya paragraf dari mana? Hanya ini kamu masih ambil yang ini kan? Kalistosfer kan? Oke. Harusnya seperti ini ya, jangan kamu ubah-ubah dulu nih. Nah, seperti ini paragrafnya. Nanti setelah itu baru kamu tambahin, tadi kalau pembahasan dia bilang apa? Kalau pembahasan, komparasikan dengan temuan-temuan periset sebelumnya, berarti dikasih warna apa? Warna apa lagi? Nih, biru. Ya. Nah, misalnya yang punya tadi si Sarfat itu saya nggak tahu mana yang birunya ini.
Coba si ini Dedi. Oke, poin 1. Memperhatikan doa Yesus merupakan latihan rohani spiritual untuk mencapai teosis. Ini poin satunya ya. Nah, misalnya nih, ini nanti kayak gini aja. Oke, ini nanti dibuat seperti ini. Paragraf 1. Wah, terusnya kayak gitu. Siapa? Depi. Jadi udah masuk ke pembahasan ini. Nah, kayak gini Sarfat. Oke. Nah, ini nanti disusun semua, angkanya dihilangin aja. Nah, misalnya nih, udah nih ya. Poin 1, ada sekian paragraf nih. Karena doa Yesus adalah askese, singkat-singkat aja, untuk mencapai teosis. Oke, itu ya. Nah, ini poin 1. Doa Yesus menurut titik 2 ini nanti sebagai judul. Kamu 3 poin ya. Oke. Nah, ini poin 1. Oke. Doa Yesus adalah askese untuk mencapai teosis. Nah, ini nanti kamu kasih judulnya di sini, hasil dan pembahasan. Oke. Nah, doa Yesus adalah dasar dari latihan askese rohani kita, dasar dari latihan kita untuk diperbarui, dikuduskan. Nah, di mana segala permohonan ini kok tiba-tiba di mana? Ini nanti typo-typonya ya. Harus misalnya nih, menurut Ware harus ngomong kayak gitu. Menurut Kalistos Ware bahwa di mana, nah ini kan yang biru ya. Jangan lupa kasih catatan kaki. Udah diajarin kan? Catatan kaki. Nah, ini semua kasih catatan kaki. Pakai apa? Mendeleh. Udah bisa. Nah, praktekkan. Misalnya where di buku apa judulnya, halaman berapa, penerbitnya siapa, di mana. Ya. Yeah. Ini yang nggak punya laptop siapa? Cuma Helmi. Tapi pakai komputer kampus ada Mendeley. Hah? Ada ya? Nah, bisa. Terus yang lain udah ya? Novan. Ya, Novan belum. Dia masih anak bawang dulu. Novan masih harus buat kutipan dulu. Kamu belum ke pembahasan belum? Karena kamu mau bahas apa? Kutipannya aja belum ada. Tapi kamu mulai nih sekarang, ya, nggak apa-apa. Oke, kamu bikin ringkasan dulu. Nah, nanti kamu ke depan, semester depan, kamu sudah harus bisa buat seperti ini. Ya, pelan-pelan. Kalau mereka memang udah waktunya harus bikin seperti ini. Oke? Jadi kamu lihat dulu cara bikinnya gimana, pelajari, bisa ini. Ya, kamu kasih kutipan di sini, catatan kaki aja deh kita pakai. Catatan kaki atau footnote berarti di bawah sini ya. Nah, kemudian pembahasan tadi berarti harus tambah referensi. Siapa? Nih, Nenong, Sarfat. Tambahin referensi. Buku-buku, misalnya apa yang saya suruh? Kan kalian sudah baca tuh buku inspirasi 7, ada nggak tentang doa? Banyak. Yang relevan ya. Maka tadi di sini dikatakan periset-periset sebelumnya. Nah, itu yang sulit ini. Harus baca buku-buku lain lagi, nggak cukup satu. Ambil dari ayat Alkitab boleh nggak? Boleh. Artikel jurnal? Boleh. Buku-buku? Misalnya inspirasi 7, saya udah kasih kalian banyak buku kan? Boleh.
ambil di WordPress saya, bisa nggak? Boleh lah, nggak apa-apa dulu. Karena itu materi yang langsung sudah tersedia. Ya, nah misalnya ada yang tanya, Pak, harus ada berapa Pak? Terserah. Misalnya kalau ini udah pakai where, kamu bisa nambahin satu lagi yang lain. Misalnya dari siapa gitu. Paham? Yang mendukung ini. Misalnya tadi kalimat Devi apa? Doa Yesus itu latihan untuk dikuduskan. Where kita sampaikan kepada Allah lewat ini, di mana doa ini tujuan semua manusia untuk memperbarui diri. Itu membuat doa ini dalam diri kita harus mengosongkan diri untuk mendekat Allah. Ini menurut kalimat where bukan ini? Hah? Atau kamu ngarang sendiri ini? Kamu ngarang sendiri, kamu yang dosa loh. Ya. Soalnya saya udah percayakan kalian udah baca bukunya dan ringkas. Ini kalimat yang biru-biru ini apa? Kutipan kan? Benar? Atau kalian kasih warna apa? Satuin sama ya. Saya anggap tuh biru udah kutipan loh. Kemarin ada yang kasih warnanya kuning gitu loh. Jadi saya juga bingung, kuning apa? Ya, jadi warnanya sama supaya persepsi kita sama gitu. Ya. Misalnya nih, latihan atau praktik doa Yesus di kehidupan rohani kita berpusat pada Yesus dengan cara menekankan seruan khusus, memperhatikan terus-menerus, mengosongkan diri, memohon belas kasihan kepada Kristus. 4 ini dari siapa ini? Kalimat siapa? Kali sesuai, kamu kasih catatan kaki. Harus, karena kamu mengutip di dia. Ya. Jangan jadikan itu kalimat itu berarti kalimat yang mana? Yang warna hijau. Itu perlu catatan kaki nggak? Nggak usah, karena itu kalimatmu sendiri. Ya. Kecuali kamu ngutip, nah kamu harus kasih. Nah, tinggal tambahin ini. Tambahin dengan periset-periset atau buku-buku yang lain. Ya. Itu jadi kalimat apa? Pembahasan. Pak, kenapa sih kok harus tambahin lagi? Karena tadi harus bahas lebih dalam. Ini. Tadi harus bahas lebih mendalam. Makanya harus komparasi dan bisa menunjukkan satu kemajuan gitu. Nah, misalnya kayak Depi, ini poin satunya sudah bisa jalan. Saya nggak tahu ada berapa paragraf kamu selesaikan ini. Oke. Poin 2-nya apa? Doa Yesus membantu atau doa Yesus menghidupkan iman dan kasih kepada Kristus. Oke. Poin ketiga, doa Yesus memulihkan atau menyucikan gambar dan rupa manusia. Oke. 3 poin ya. 3 paragraf. Ada 3. Nah, kamu tinggal ubah aja ini jadi bentuk paragraf-paragraf. Jangan ada angka-angkanya lagi ya. Nah, tinggal tambahan dari buku-buku lain. Paham, Tepi? Ini? Kalau kamu? Nah, paham ya? Oh, ada 4 poin malah. Oh, bentar deh sebelum ini kok 1 sih? Kalau 1 paragraf aja nggak bisa jadi 1 poin. Begitu, ya. Oke, nggak apa-apa. Ini dulu kamu kerjakan poin 1 semua, ngerjain poin 1 pembahasan dulu. Di sini. Ya. Terus yang tadi siapa nih? Harvard mendekati Kristus. Langkah-langkah dalam melakukan doa Yesus. Terus menyempurnakan doa dan melatih diri. Ini maksudnya apa nih? Panjang-panjang semua nih. Hah? Ini kok paragrafnya melakukan doa. Ini ada berapa poin ini? Menyebut. Kamu pertama gini, ini kan saya kasih ini dulu. Salah ini kamu. Definisi dulu. Definisi
doa Yesus. Nah, tarik berapa paragraf yang ada di situ. Kamu kumpulin khusus tentang definisi. Ya. Yang kedua, cara aja. Cara melakukan doa Yesus. Ini yang simpel-simpel aja, saya kasih poin-poinnya ke kamu. Cara melakukan doa Yesus. Yang ketiga, hasil doa Yesus. Oke, 3 poin. Ya, pertama definisi, yang kedua cara melakukannya, yang ketiga hasilnya. Oke. Nah, kalau kamu mau tambahin 1 poin lagi, kalau ada terserah apa, bebas poinnya. Tapi biasanya 3 ini yang paling gampang. Definisi, cara, hasil. Ya. Atau kalau kamu mau mengatakan tujuan, boleh. Tujuan doa Yesus. Nah. Oke? Ya. Nah, kemudian si siapa nih? Yang belum, Rahmat Daily. Pak, mana lihat poin kamu ini? Poin satunya ini ya. Ciri-ciri, mungkin jangan ciri-ciri aja ya. Pengertian aja ya. Atau apa itu doa Yesus boleh. Itu maksudnya definisi ya. Nah, ini ciri-ciri nggak usah dulu. Lebih kepada apa itu doa Yesus atau definisi doa Yesus. Ini berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Doa bagi jemaat gereja Ortodoks. Wah, ini apa pula ini? Oke. Poin keduanya apa? Pokok dalam doa Yesus. Maksudnya pokok apa? Sifat-sifat dalam ucapan doa Yesus itu nanti bisa digabungkan itu aja. Ini sifat-sifat, mungkin poin yang kedua kayak tadi aja. Apa itu doa Yesus? Poin yang keduanya cara melakukan. Nah, cara itu kan maksudnya kapan waktunya, gimana caranya, hal-hal apa yang kita harus siapkan, gitu-gitu teknisnya ya. Cara melakukan doa Yesus. Baru poin ketiga, doa Yesus dan apa? Kamu ada poin apa tadi itu? Keheningan ya? Hah? Nah, keheningan. Oke, boleh. Terus, malah bertindak dalam kehidupan manusia ini apa? Nah, itu kurang jelas ya. Misalnya doa Yesus dan keheningan. Oke? Atau misalnya manfaat doa Yesus. Atau kamu misalnya doa Yesus untuk mengalahkan dosa. Atau apa gitu loh. Ya, biasanya kalau saya suruh definisi itu apa, caranya gimana, terus tadi hasil atau manfaatnya. Nah, itu yang paling simpel. Misalnya tadi doa Yesus untuk melawan dosa, doa Yesus untuk mencapai teosis, itu tujuan tadi teosis. Kalau hasilnya doa Yesus untuk keheningan, nah, doa Yesus dan apa lagi nanti. Misalnya di sini melawan dosa, atau doa Yesus untuk mencapai teosis misalnya, boleh ya. Nah, tapi misalnya kayak Rahmat ini, nah kamu bikin paragraf ini kan, nah paragraf ini kamu nggak kasih warna, jadi saya nggak tahu yang mana kutipan. Misalnya inilah ya, nanti kamu bikin lagi yang warna, misalnya ini, yang warna biru ini yang kamu perlu tambahin. Pak, taruhnya di mana? Setelah warna biru di boleh. Nih, ini kan ada warna biru ya. Nah, setelah warna biru ini, kamu misalnya kutip siapa? John Chrysostom misalnya. Taruh di setelah warna biru itu boleh. Atau setelah warna hijau ini juga boleh. Oke? Terus nanti kamu tambahkan komentar. Nah, udah selesai. Masuk paragraf 2. Begitu. Pak, kalau taruh di awal kalimat boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu kutipan, tidak boleh di awal.
Di akhir Pak boleh nggak? Nggak boleh, di tengah-tengah. Ya, kalau pembahasan itu kutipannya, tambahan-tambahan kutipnya di biru atau di hijau ini. Jadi kalau kalian mau ngutip, kasih warna biru, kalau kalimatmu sendiri kasih warna hijau. Oke, ada pertanyaan di sini? Untuk Rahmat, kemudian yang Nenong, mana ini? Oke, poin 1, ciri khas doa terdapat dalam hubungan kita dengan Allah. Poin keduanya apa ini? Yesus Kristus adalah jaminan kekal. Ini kan tentang doa Yesus ya. Poinnya nggak ada hubungannya. Ini judul poinnya aja yang salah. Keheningan, membuat pikiran. Ini tentang keheningan. Terus 3 ya kamu ya. Oke, poin 1 mungkin bukan ciri khas ya. Ini lebih kepada bahas secara umum aja. Misalnya tadi pengertiannya dulu. Apa itu doa Yesus? Apa itu doa? Nah, saya lupa kasih tahu. Kalau ketemu kata doa Yesus, ini harus huruf besar ya D-nya ya. Nih, kalau enggak nanti kalau D-nya kecil, itu kayak Yesus lagi berdoa gitu. Atau tapi kalau D besar, doa Yesus berarti ini jenis doanya. Ada doa macam-macam kan. Nah, ini salah satu jenis doa namanya doa Yesus. Maka D-nya pakai besar ya. Semua. Apa itu doa Yesus? Nah, misalnya ini jadi poin satunya. Oke. Terus coba kita lihat paragrafnya ya. Doa dapat membuat kita menjadi taat dan takut melakukan hal buruk. Mungkin bukan hal buruk ya, hal dosa misalnya. Hal-hal dosa. Oke. Ini warna biru apa? Kalimat dari where ya. Seperti doa Yesus. Nah, kamu kasih tahu misalnya pertama, misalnya kalian perlu kasih nama lengkap ya. Menurut Kalistos Ware, nanti ke depannya pakai nama where aja boleh. Bahwa seperti doa Yesus telah diajarkan kepada kita secara luas sehingga kita berdoa terus-menerus dan salah satu membangun relasi kepada Tuhan. Ini kalimatnya kurang bagus ya. Doa Yesus adalah doa yang menempel dalam bagian batin kita, sebuah penyatuan sejati antara pikiran dan hati kita kepada Allah. Dan doa Yesus ini adalah untuk supaya hati kita tidak terpisah dengan Allah dan jiwa tetap menempel pada Allah, karena di luar Allah manusia tidak melakukan apapun itu. Sebagai doa, ini bukan hanya satu yang kita lakukan, tetapi menjadi diri kita kepada Allah. Oke. Jadi misalnya, menurut Kasus Ware, doa Yesus, ini kalimatnya diperbaiki nanti ya. Nggak apa-apa, nanti kalau kalian sudah masuk ke langkah ke-8, itu check and recheck lagi nih. Ya, harus cek lagi, baca ulang lagi, ada kalimat yang salah harus diperbaiki. Tapi kalau dari awal sampai akhir salah, mabuk. Ya. Nah, makanya waktu kamu nulis, baiki langsung juga boleh. Menunjukkan supaya bahwa doa Yesus telah diajarkan, ini diajarkan sambung. Doa Yesus telah diajarkan kepada kita secara luas, sehingga kita berdoa terus-menerus. Ini nggak nyambung kalimat ini. Ini buang aja deh. Ya, misalnya nih, mengajarkan bahwa doa Yesus adalah doa yang menempel dalam bagian batin kita. Ya, sebuah penyatuan yang sejati antara pikiran dan hati kita kepada Allah. Tujuan doa Yesus adalah supaya kita tidak terpisah dengan Allah, tak menempel pada Allah. Intinya gitu kan. Terus kamu bikin kalimat utamanya ini. Doa membuat kita menjadi taat dan takut melakukan hal dosa. Nyambung nggak gitu? Ayo coba teman-teman, nih kalian. Nyambung? Enggak, no. Ya kan?
Wah, gimana kita perbaikinya? Kan kutipannya ini ya. Doa ini kutipannya bagus nih. Doa Yesus, doa yang menempel dalam bagian batin kita. Sebuah penyatuan sejati antara pikiran dan hati kita kepada Allah. Oke, nanti Neno kasih catatan kaki ya. Ini gue ngomong di buku apa, halaman berapa. Tujuan doa Yesus ini adalah supaya hati kita tidak terpisah dengan Allah. Dan jiwa tetap menempel pada Allah. Sebab di luar Allah, manusia tidak dapat melakukan apapun itu. Sebagai doa, ini bukan hanya satu yang kita lakukan, tetapi menjadi diri kita kepada Allah. Maksudnya nih, sebagai doa, maksudnya doa itu bukan lagi tindakan, tapi bagian dari diri kita. Oke ya. Nah, ini kutipan dari Ware. Kamu komentar begini, namun demikian, hal utama bagi kita untuk memohon sepenuhnya hati kepada Allah, mengharapkan kebaikannya agar Tuhan mengabulkan sesuatu yang kita minta kepada Allah. Nah, ini nggak nyambung ini, Nong. Ini contoh kasus ya. Nah, ini kan akhirnya buat paragrafnya itu kayak gini. Tidak seperti kereta. Kalau kereta itu kan antar gerbongan sambung-sambung gitu kan. Jadi satu rangkaian gerbong. Kalau Nenong ini gerbongnya banyak tapi nggak disambung-sambung sama dia. Terpotong-potong. Misalnya ini ya, kalimat yang warna merah, biru, hijau, ini nggak nyambung. Nah, ini yang perlu latihan disambungin gitu. Tanpa doa, maka hati kita tidak ada kemurnian di dalam diri kita. Ini lebih lagi nggak nyambung lagi. Nah, coba bantu si Nenong gimana nih supaya sambung. Ayo, jangan diam aja. Nih, Krisman, gimana? Misalnya nih ya, kan waktu itu saya ajarkan strateginya gimana? Udah dapat kutipan ini, ya kan? Ini kan kutipannya ya. Halaman berapa itu dari WR? Halaman berapa Nenong itu? Ini kan ini ya. Menurut Kali Software bahwa doa Yesus adalah begini, begini, begini. Oke, berarti kalau sudah dapat ringkasannya atau kutipannya ini, baru kamu bikin apa? Kalimat inti, ya kan? Kalimat intinya, emang gue ngomong tentang ini, tentang tidak melakukan dosa, atau tentang taat? No, enggak kan? Tentang apa ini? Ya, oke. Ada lagi pendapat lain? Merupakan bagian dari Oke. Ada lagi? Nah, yang kalian kayak gini harus perhatikan ya. Oke. Rahmat. Jadi antara ini bukan hanya sekedar, kan saya udah pernah bilang. Ini bukan sekedar kasih warna-warna terus sudah benar gitu. Ya. Ya, yang kemarin yang beberapa itu yang cewek-cewek juga begitu. Kutipannya tentang A, tapi isinya warna merahnya tentang Z. Nah, itu jangan disambungi gitu. Tadi ada yang kasih pendapat misalnya ini doa yang menempel dalam batin kita, benar kan? Ya, terus menyatukan hati dan pikiran supaya kita tidak terpisah dengan Allah. Doa itu bukan tindakan lagi, tapi menjadi diri kita. Nah, berarti ini doa, kalau kita kasih kalimat intinya apa dong? Hah? Doa Yesus apa?
Apa no? Ayo. Yang kamu tulis merah itu salah. Nggak nyambung dengan warna birunya. Atau ke kanan, tiba-tiba kamu belokkan ke kiri gitu loh. Harus sambung gitu. Nih kamu. Apa nih? Warna birunya seperti itu. Berarti intinya apa dong? Tadi Duhu bilang bersinergi ya. Lalu tadi Mener? merupakan bagian dari hidup kita. Oke, bagian dari hidup. Ini, ya, Raymond. Yesus itu merupakan sarana manusia untuk Sarana menyatu dengan Allah. Oke, good. Terus, nih yang tingkat 1. Ya, Sarfat. Jalan, jembatan. Oke, kurang nyambung sih. Tapi oke lah, masih better. Nih, Rahmat. Apa? Enggak, ini loh, kalimat ini. Kalimat where ini kan kamu udah dapet nih. Mau bikin paragraf kan, mulai dari kalimat topik nih. Kalimat topiknya harus nyambung dengan yang where. Kamu baca yang kalimat where belum? Baca dulu. Jangan asal bunyi. Nih, yakin. Nah, ini kita kembali ke kesalahan basic lagi. Padahal semester lalu udah saya ajarin nih. Ayo, nih. Helmi. Kasih pendapat. Kalau nggak nanti Spido melayang. Apa? Diam lagi. Ah, apa? itu bagaikan tali penghubung. Masih nyambung. Ya kan? Misalnya doa Yesus adalah misalnya doa yang tadi menghubungkan diri kita dengan A. Oke, kamu buat kayak gitu. Jadi kalimat intinya enggak? Iya. Atau tadi doa Yesus itu tadi ada jawaban yang bagus tadi siapa? Nah, Raymond tadi apa? Iya, doa Yesus itu sarana menyatu dengan Allah misalnya gitu. Itu baru nyambung dong. Adalah sarana atau doa Yesus menjadi sarana, iya, sarana bagi manusia untuk menyatu dengan Allah. Nah, begitu. Ini baru kalimatnya yang benar. Oke? Nah, baru kamu kutip nih. Menurut Karlsruhe, oke, nanti kamu kasih catatan kaki ya. Dikutip dari mana? Baru habis itu lanjut yang warna hijau. Warna hijau itu kalimat apa? Analisis. Oke, apa yang kamu bisa komentari dari kutipan tadi? Nah, kalau Nenong komentarnya gini. Namun demikian, hal utama bagi kita untuk memohon sepenuhnya hati kepada Allah, mengharapkan kebaikannya agar Tuhan mengabulkan sesuatu. Ini masa tentang permintaan sih? Enggak, nyambungnya enggak, komentarnya enggak nyambung kan? Nah, ini salah ini. Coba, ayo, apa? Bantu Nenong ini, perbaiki. Apa yang kamu bisa komentari? Duhu. Dengan doa Yesus ini kita selalu Dengan doa Yesus, maka hidup kita itu mungkin kamu akan mengatakan apa? Selalu bagus. Kata sinergi itu jadi komentarnya. Jadi dengan doa Yesus membuat hidup kita
membuat hidup kita selalu bersinergi dengan Allah atau dengan Tuhan Yesus. Udah. Ya. Nah, penutupnya apa nih? Tanpa doa maka hati kita tidak ada kemurnian di dalam diri kita. Ini nggak nyambung lagi. Buang. Ayo, gimana kasih penutupnya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, udah tinggalin. Ya, nah setelah itu ini kamu cari referensi lain. Misalnya nih, menurut nih ya. Berarti cari referensi lain, misalnya dari buku ini nih. Nah, tadi bahas tentang sinergi kan? Nih, tuh. Coba nih, kalian latihan. Tip. Nih, misalnya kamu tambahkan referensi lain tentang sinergi. Nih. Nah. Atau kamu tambahkan apa ini? Kutipannya yang ada di sini. Oke, nanti bahas waktu lama ya. Tapi kamu bisa, misalnya kamu bisa ambil dari buku ini. Ya, kamu masukkan lagi ke sini. Kasih yang warna biru lagi. Saya kasih contoh sembarangan ya. Ini hanya contoh aja. Misalnya kamu tambahin doa Yesus, ini ya. Ini misalnya sembarangan aja nih. Dengan doa Yesus membuat hidup kita selalu bersinergi dengan, ya kan? Doa Yesus menjadi, kalian ya, jalan masuk manusia membangun, misalnya nih, apa? Keintiman dengan Allah. Nah, misalnya kamu kutip ini dari Maximus atau dari siapa? Saint Maximus. Oke, buku tentang kasih ada kan? Ya tulis gitu. Nah, oke. Nah, baru nanti kamu kasih kalimat penutupnya. Misalnya apa? Doa Yesus, ya. Doa Yesus. Oke, penutupnya gimana nih? Nah, doa Yesus yang dilakukan akan membawa kesimpulannya nih, ya kan? Akan membawa manusia apa? Dekat misalnya dengan Allah. Nah, misalnya gitu. Oke. Ini contoh ya. Jangan ditiru, hanya contoh aja. Ya, Nenong. Nah, ini contoh. Ini Maximus saya hanya ngarang aja ya, karena kalau mau cari bukunya nanti kelamaan lagi. Nah, ini misalnya kayak gini. Ya. Oke. Terus Helmi ini ya. Coba mana punya Helmi ini. Saya yakin mirip-mirip ini kalian ini. Hah? Mirip-mirip salahnya ini. Kok cuma 2 poin doang kamu? Hah? Ini konsepnya cuma 2. Isinya mana? Paragraf-paragrafnya. Iya, isi ada paragraf-paragrafnya ada. Yang 30-an paragraf itu ada. Hah? Ada, mana? Kamu simpan di celanamu ya? Jadi di mana kamu taruh? Paragraf doa Yesus. Mana? Helmi. Helmi Christian Hia. Namamu Christian. Hah?
tapi belajar males. Oke, mana ini? Ini ya. Oke, misalnya nih ya, lihat paragraf. Nah, ini paragraf-paragrafnya nanti harus dibikin. Jadi kamu bikin gini aja, Helmi. Pertama, poin 1, definisi doa Yesus. Yang kedua, cara melakukan doa Yesus. Nah, ini yang gampang aja saya kasih. Kalau masih nggak bisa, baru tujuan doa Yesus. Oke? Nah, kamu udah dapat poinnya itu, kamu tinggal masukin yang mana definisi, yang mana cara, yang mana tujuan dari paragraf-paragraf ini. Oke? Misalnya nih, doa Yesus lebih praktis, ini berarti masuk cara, ya kan? Doa Yesus memiliki makna yang sangat baik, berbicara dengan renung hati, keheningan, pengulangan. Ini berarti cara. Mengucapkan nama kudus, berarti ini apa? Cara. Ini masih cara nih semua. Ya. Nah, nih, spiritual yang berpusat pada Yesus, berarti ini udah masuk kemana ini? Nomor 3, tujuannya. Oke? Kamu tanya Raymond tuh. Untuk apa dia di situ kalau kamu nggak tanyain? Terus, temukan Kristus di mana saja. Cara-cara mempraktikkan doa Yesus ini sudah jelas apa? Poin kedua, cara. Ya. Membangun rasa kehadiran Allah. Nah, ini apa ini? Poin ketiga kan? Tentang tujuannya. Oke? Hakikat keheningan. Misalnya ini paragraf kamu ya, kita cek coba nih. Doa sebagai relasi kita dengan Allah. Yang kalimat biru ini apa? Kalimat siapa nih? Where? Kalimat ringkasan buku itu. Oke. Doa adalah permintaan kita semua tujukan kepada Allah. Doa yang diucapkan di bibir kita sebagai perbuatan lahiriah dan bagian dari batin kita. Doa Yesus sungguh dapat membawa kita kepada rasa kehadiran Allah. Doa ini sebuah doa singkat yang sering diulang-ulang. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah aku. Lalu dengan kita berdoa kepada Allah, maka akan mendapatkan hidup yang kekal. Ini komentarnya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Nih, benar nggak ini paragrafnya? Oke. Kutipannya dulu. Kutipannya tentang apa ini? Helmi. Ini kalian belum bisa ke pembahasan karena paragrafnya masih salah semua. Ya, jadi Nenong, Helmi, tolong benerin dulu paragrafnya. Ya, lanjutkan ke pembahasan boleh. Cari buku lain, tinggal tambahin. Ya. Jadi, tapi saya juga belum ini yang DP ini. Ngawur kayak ini. Kebanyakan ngawur sini kalian. Sambil bikin sambil menghayal aja. Oke, yang ini. Gimana? Benar nggak? Karena tadi Helmi bilang doa relasi kita dengan Allah. Kemudian kutipannya begini. Ini kan kalimat intinya kan? Kutipannya nyambung dengan intinya enggak? Hah? Hah? Nyambung? Oke, misalnya nih, doa Yesus sungguh dapat membawa kita pada rasa kehadiran ilahi. Terus nanti Helmi bikin doa sebagai relasi kita dengan Allah. Bisa juga sih ya. Atau doa itu sebagai kedekatan kita dengan kehadiran Allah. Oke. Tapi yang nggak nyambungnya warna hijau ini loh. Dengan kita berdoa kepada Allah, maka akan mendapatkan hidup kekal. Kok tiba-tiba itu? Nah, ini salah ini. Coba, gimana memberi komentar ya? Misalnya kamu akan ngomong apa di sini?
Tadi ya, doa itu misalnya di sini ya, doa Yesus menghadirkan Allah di dalam diri kita. Oke, kamu kutiplah di sini, Fer. Sambung nih, ya kan? Terus apa lagi yang kamu bisa komentari? Ya. Yesus manusia semakin mengenal dan merasakan kedekatan diri dengan Allah. Misalnya melalui ini warna hijau ya. Kamu buat kayak gitu, Helmi. Melalui melalui doa Yesus, manusia akan semakin mengenal dan merasakan hadirat Allah. Boleh nggak kasih kayak gini? Nyambung nggak? Jadi nyambung nggak, Nong? Kamu paham nggak sih? Ini kalian berdua nih. Ya? Nah, ini paragraf-paragrafnya ini ya, masih berantakan kayak gini susunannya ini. Kamu ngetik atau apa sih ini? Oke. Nanti kamu masukin ya di konsepnya ini. Helmi. Kamu masukin dulu sambil kamu benerin. Nenong juga begitu. Nenong nggak usah putus asa dulu. Jangan kabur dulu. Kamu mau kabur nggak? Nggak kan? Nah, kamu benerin. Penting putih yang biru lagi ini nyambung nggak? Konsultasi sama teman-teman. Tolong dong ini nyambung nggak? Nah, gitu. Misalnya nih. Waduh, panjang banget lagi. Misalnya contoh yang pendek aja. Apapun Allah izinkan tidak akan selama-lamanya merugikan orang-orang adil benar. Doa ini adalah permohonan kita kepada Tuhan, seruan agar Dia melakukan apa yang Dia inginkan dalam pertemuan kita. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita sadar, loh, nah ini juga ini, kamu nggak sadar ini yang kamu tulis. Ini salah lagi nih. Sebab doa syafaat kita mendapatkan doa Yesus secara langsung sebagai doa syafaat untuk orang lain juga. Nah, ini nggak tahu nih kamu tulis kalimat apa ini. Ya, perbaiki nanti. Doa Yesus telah digambarkan dengan tepat sebagai pulang ke rumah. Namun secara paradoksal kita menjadi pribadi Allah yang dipanggil dengan pulang ke rumah. Oke, ini tentang bagaimana kita dipanggil untuk pulang ke rumah. Berarti kalimat intinya apa dong? Ini jangan asal bunyi ini, Nong. Ini salah udah. Saya perhatikan tadi, waduh ini, makanya saya kasih contoh di sini. Ya, nggak apa-apa, mulai latihan nulis itu memang begitu. Kamu dulu mungkin kalian dulu sekolah kan nggak pernah diajarin nulis-nulis gitu kan? Nah, sama gurunya. Jangan-jangan gurunya juga nggak ngerti kali ya. Hah? Hah? Guru bahasa Indonesia kalian jangan-jangan kerjanya rokok aja ya kan ngajarin kalian. Iya, datang ngasih PR terus dia keluar rokok kan. Soalnya saya pernah kunjungi tuh sekolah-sekolah di Nias. Kalau promosi, terus saya keliling, saya lihat gurunya ngajarnya gimana. Udah, masuk dia, anak-anak ini. Udah, habis itu dia ke kantin. Nah, makanya hasilnya kayak kalian ini nih. Dapat sampah nih saya. Oke, gimana nih? Iya beneran, dia kasih kerjakan PR ini. Nih, kamu salin ya. Salin. Terus gurunya keluar rokok. Nah, ya. Terus kalian juga ikut-ikutan kan? Berdampak. Oke, ayo. Apa benar? Ini kan doa yang memanggil kita pulang ke rumah intinya gitu.
Berarti tinggal kamu ini aja tulis di sini, doa Yesus adalah doa berseru kembali kepada Tuhan. Maksudnya pulang itu maksudnya kan kita kembali kepada Bapa. Itu loh, Nong. Jangan kamu tuliskan yang lain, ya ada hubungannya. Ya. Nah, kamu perbaiki ini dulu semua ini. Supaya jangan tambahkan buku lain dulu nanti. Paragrafnya dibenarin dulu, ya. Terus yang belum diperiksa ini siapa? Yakin ya? Mana Yakin ini? Itu poin paragraf di masanya. Ini bagaimana? Mana? Atasnya lagi. Itu poin ya Pak. Kira waktu itu poin paragraf ya. Jadi sana bahasanya di sini. Paragrafnya di mana? Ini Pak. Oke. Kamu ada berapa poin? Hah? 4. Oke, saya mau cek ini dulu lah ya. Paragrafmu itu benar nggak ini? Pak, kita cek paragrafnya Yakin ini. Ayo, kita hakimi sama-sama. Benar nggak ini? Coba, mulai cek kutipannya dulu. Coba baca, Yakin. Doa Merupakan bagian dari diri kita sendiri. Dan doa adalah hal kita untuk bisa bersatu dengan Allah. Oleh karena itu, doa sangat dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. Doa Bapa kami adalah doa yang digunakan Kristiani yang telah diberikan Kristus kepada orang yang percaya kepadanya. Doa Yesus berbeda dengan doa lainnya. Karena doa Yesus seperti nama kudus Tuhan. Oke, doa Yesus berpusat pada nama kudus Tuhan. Doa Allah bersatu. Doa ini berbeda dengan doa yang lain. Nah, oke, kamu kutip ini, kamu udah ringkas gini. Terus kamu ngomong gini, doa kebutuhan sehari-hari bagi orang percaya. Kira-kira pas gak ini? Kalimat intinya ini, kebutuhan. Pas? Cocok? Depi? Helmi? Apa? Sarfat ada? Ayo. Enggak kan? Enggak nyambung kan? Ya kan? Dari kalimat where ini kan pengertian doa kan? Habis itu doa Yesus itu berpusat pada nama kudus Tuhan. Kok tiba-tiba intinya kebutuhan sehari-hari? Apa dong? Misalnya kita ganti jadi apa? Doa Yesus. Apa? Apa? Doa Yesus. Misalnya kamu ngomong apa di sini? Doa Yesus adalah penyakuan diri kepada Kristus. Misalnya di situ doa Yesus, doa yang berpusat pada nama Kristus. Nah, kamu kutip where ini. Misalnya dibuang aja. Nih. Seperti yang dikatakan where, Kalistos where, bahwa doa Yesus berbeda dengan doa-doa lainnya karena doa Yesus berpusat pada nama kudus Tuhan. Oke? Nah, kayak gini tepat.
Yang tadi yang itu nggak perlu buang, nggak apa-apa. Yang penting itu kalimat dari where ya. Terus tanpa doa manusia tidak akan bisa mengerti tujuan untuk hidup. Sebab hanya melalui doa manusia bisa mengenal Allah dan tujuan untuk hidup. Ini kan bicara tentang nama. Nah, kamu ganti dong komentarnya apa? Misalnya, ya, kamu kasih komentar nih. Oh, nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan dan penting. Atau kamu bilang di sini, sehingga di sini nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan dan penting bagi keselamatan kita. Bisa nggak komentar kayak kira-kira gini? Ya kan? Nyambung nggak? Gitu. Ini idenya, ya. Oke. Nah, coba nih sekarang doa Yesus memiliki faktor penting, yakni seruan, disiplin, keheningan, pemujaan. Nah, ini tentang 4 untaian lah ya. Kalau di sini apa dong? Langkah-langkah untuk bisa merasakan kehadiran Allah. Oke. Harus ada subjeknya ya. Misalnya apa? Ini kan tiba-tiba langkah-langkah untuk bisa merasakan. Ini bukan kalimat ini. Bikin jadi kalimat gimana? Ada beberapa langkah. Nah, misalnya gitu ya. Ada beberapa langkah dari doa Yesus untuk bisa merasakan kehadiran Allah. Misalnya kayak gitu kalimatnya. Ya. Gempa ya. Hah? Ya, goyang ya. Atau saya yang halusinasi. Tadi kayaknya ada gitu ya. Enggak ya, enggak rasakan. Oke, semoga enggak. Saya di sini yang dekat gunung ya. Gunungnya batuk dikit, kita udah ya. Untuk merasakan kehadiran Allah bukanlah hanya sekedar berdoa dengan bibir, namun dengan memfokus titik perhatian kita dengan Allah. Saat berdoa, ini huruf besar, manusia harus menguasai dirinya. Oke lah, ini nyambung ya. Coba ini yang berikutnya nih. Ketika seringnya kita mengucapkan doa Yesus setiap hari dapat menciptakan satu perubahan dalam kehidupan kita, mulai dari waktu kerja menjadi waktu berdoa tanpa disadari.